Indonesia berdiri di atas papan catur raksasa di mana bidak-bidak kekuatan besar bergerak silih berganti. Rusia melobi Papua demi mendirikan pangkalan. Amerika Serikat menambah armada di Filipina sambil merapatkan barisan dengan Australia dan Inggris. Dan China terus memperluas benteng militer di Kepulauan Spratly. Doktrin bebas aktif tiba-tiba berguncang dipaksa bermanuver di antara kepentingan superpower yang saling sikut. Kini setiap kebijakan luar negeri dan langkah militer asing di kawasan menciptakan gelombang geopolitik yang bisa menggulung kedaulatan kita. Sejauh mana Indonesia mampu menghindar dari jarak blok-blok kekuatan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita selami bagaimana setiap kekuatan besar menancapkan pijakannya di sekeliling kita. Dimulai dari ujung utara Hindia, Australia. Tersembunyi di jantung Australia Utara, pangkalan Darwin membentang seluas 110 hektar seperti benteng baja modern. 400 pasukan AS bersiaga menjaga pelabuhan kapal perang dan markas Korps Marinir. Landasan pacu kelas dunia siap meluncurkan pesawat pembom berat hingga saat telas. Dengan jarak hanya 720 km ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cukup 20 menit dorongan throttle F-22 Raptor untuk menggetarkan langit Indonesia, menandai kemampuan proyeksi kekuatan yang sulit terbendung. Di kancah aliansi Five Power Deva Gem, bersanding dengan AS, Australia, Malaysia, Singapura dan Selandia Baru, Kerajaan Inggris menancapkan taring militernya di singgasana logistik Asia Tenggara Sembawang Naval Base di Singapura. Dibangun pada 1938 sebagai tulang punggung armada kolonial. Pangkalan ini kini bertransformasi menjadi pusat logistik kelas dunia dan depot bahan bakar strategis yang dilengkapi sistem pengisian otomatis berteknologi tinggi. Meski hanya dijaga 30 prajurit elit, kehadiran mereka menguasai arus Selat Malaka. Jalur pelayaran tersibuk di dunia menjadi poros vital bagi pergerakan kapal perang dan armada sekutu. Setiap drum bahan bakar, setiap palka cargo dikawal ketat demi menjaga kedaulatan aliansi. Inggris juga menebarkan aura kekuasaannya di Borneo. 3 garnisun pasukan Gurkha berdiri gagah di Brunei Camp Sitang Medicinal Lane dan Tennerlands di atas tanah milik Shell, dengan kompleks 545 apartemen dan bungalow mewah di Kuala Belait, seolah kota benteng terpadu. Sejak tahun 1980, para pejuang Gurkha menjaga stabilitas regional. Sementara 27 prajurit tambahan disebar ke 3 pos lain, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Muara, di mana mereka melancarkan operasi pengintaian citra satelit canggih, dan mengasah keakuratan senapan sniper dalam latihan intensif. Amerika Serikat tampil sebagai predator samudra, menjalin kepungan militer di benteng Indo-Pasifik. Dengan jaringan pangkalan di negeri sekutu, Paman Sam membentangkan jaring besi yang mengerumuni Indonesia. Tiap instalasi bagai kubu baja mengintai jalur strategis di balik samudera luas, menegaskan ambisi globalnya. Mengintai sekilas gerakan kapal dagang dan satelit mengudara, setiap pangkalan yang didirikan adalah senjata geopolitik Amerika Serikat untuk menguasai jalur perdagangan dunia, terutama Selat Malaka, arteri hidup perekonomian global yang menyambung timur dan barat. Markas-markas ini menekan rival sambil menjaga supremasi maritim. Memastikan pengaruh Amerika Serikat tak tergoyahkan di jalur tersibuk planet ini, menciptakan pusaran diplomasi dan kekerasan maritim. Di Singapura, Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan Sembawang dan lapangan udara Paya Lebar, 2 titik nadi yang menopang armada ke-7. Sembawang Naval Base mengalirkan suplai logistik dan bahan bakar. Sementara Paya Lebar menyiapkan 180 personel udara dan mariner untuk operasi kilat. Bersama mereka menjadi tombak proyeksi kekuatan Amerika Serikat di selatan Cina. Tak jauh dari Republik Singa, Teluk Sobis di Filipina menampung pangkalan Angkatan Laut Subis seluas 678 km persegi. Disinilah kapal perang Amerika Serikat bersandar untuk perbaikan, perbekalan, dan rotasi awak. During sepelatih menjadikan Subis titik layanan utama bagi armada samudra melawan badai ombak ribuan mil. Di jantung Pasifik Barat, Guam menyimpan mahkota Angkatan Laut Naval Base Guam di Semenanjung Orote.
Markas Komando Skuadron Kapal Selam 15 dan Satuan Perang Khusus, serta USS Frank Cable. Anderson AFP Diego menjadi benteng udara bagi Skuadron HSC-25, memastikan seluruh langit regional terkendali. Posisi Guam strategis memberikan Amerika Serikat kendali langsung atas Laut Cina Selatan, perairan Korea hingga selatan Taiwan. Seolah pintu gerbang tangguh, pulau vulkanik ini memampukan Washington menerjunkan kekuatan menerjang gelombang samudera ke penjuru Pasifik dalam hitungan jam. Tak ketinggalan Diego Garcia di Samudra Hindia berdiri bak pulau benteng seluas 44 km persegi. Dipenuhi 3.000 personel militer dan sipil. Pangkalan ini pusat logistik kunci untuk operasi di Samudera Hindia dan Teluk Persia. Dari sini Amerika Serikat menyebar daya dobrak ke titik konflik terpencil. Sementara itu, Naga Merah menancapkan cakarnya di Laut Natuna Utara, gerbang kedaulatan Indonesia. Landasan pacu sepanjang 3,3 km, siap menelurkan Sion H6. Landasan pacu sepanjang 3,3 km, siap menelurkan Sion H6 pembawa maut nuklir, dengan kecepatan 1050 km per jam, dan jangkauan 6.000 km, cukup 40 menit untuk menjangkau Nusantara, dan memicu kegundahan angkatan perang serta bayangan dominasi di Cakrawala Asia. Di Sihanoukville, Kamboja, sejak 2022, pangkalan Angkatan Laut Reom tumbuh bak kota perang dengan luas 190 hektar. Kompleks ini dipenuhi hanggar patroli, gudang amunisi, dan menara pengawas. Terhitung 1.315 personel Angkatan Laut Kamboja dan 760 militer Tiongkok ditempatkan di sini. Zamora Reef di Kepulauan Spratly mereka jadi sarang pertahanan Tiongkok berikutnya. Landasan sepanjang 3.000 meter menanti pesawat patroli dan helikopter, dikelilingi radar 360 derajat dan sistem elektrooptik. Peluncur rudal permukaan udara dan anti-drone mengawal angkasa. Sementara bunker komando, depot bahan bakar, fasilitas medis, dan antena komunikasi siluman memperkokoh pertahanan, andalan penjaga laut kebangsaan. India pun merentangkan benteng militernya di Samudra Hindia berkedudukan di gugusan Andaman dan Nicobar, yang hanya 2.692 km dari garis pantai Indonesia. Di sana berdiri pusat kendali operasi gabungan darat, laut, dan udara India, memantau setiap kapal dan cat yang melintas di Selat Malaka dan Teluk Benggala. Di ujung selatan Nicobar, Pangkalan Angkatan Laut Tarempa mengoperasikan dermaga dalam untuk fregat korvet dan kapal patroli. Sementara itu, Pangkalan Udara Bas Duet Neobar memerkan landasan 2.350 meter, mampu menyalurkan armada P-4I, dan helikopter lengkap dan radar pantai mutakhir dan hanggar andal untuk 150 awak. Dengan total kekuatan 600 hingga 700 prajurit, kedua markas ini sanggup menutup rapat arus kapal di Selat Malaka dan Laut Jawa, menghadirkan penghalang tegas bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan India di wilayah strategis ini. Awal April lalu, Moskow secara terbuka meminta lampu hijau kepada Indonesia untuk menempatkan armada pembom strategis Tu-95 di Pangkalan Udara Biak, Papua. Permohonan ini bukan sekedar show parker pesawat, melainkan dikabarkan melibatkan pembangunan infrastruktur militer berat berskala besar. Targetnya melebarkan sayap kekuatan Rusia, menyangi dominasi Amerika Serikat dan sekutu, memperarat sinergi militer ekonomi dengan ASEAN, serta mengamankan jalur laut vital dan kekayaan alam Papua. Menurut analis, langkah ini menandai babak baru persaingan global. Meski Jakarta membantah, kekhawatiran melonjak hingga Australia yang menilai rencana ini bisa memicu krisis geopolitik serius. Tanpa sepatah pun keraguan, Indonesia menegakkan prinsip bebas aktif bak tameng baja, menolak tunduk pada tekanan manapun sembari memantau pusaran geopolitik global. Alih-alih membuka pintu bagi pangkalan asing, negeri Pancasila mempercepat modernisasi pertahanan. Armada kapal patroli ditambah, radar jarak jauh dipasang, dan proyek pangkalan raksasa di 3 kawasan rawan, Natuna, Morotai, Papua, dipersiapkan setajam pedang samudra. Zona ekonomi eksklusif di Natuna dijaga kelapis baja dengan patroli intensif Siaga 1. Morotai juga punya pos radar pantai berteknologi ST dan landasan helikopter pengintai laut.
Papua dipadatkan pasukan telati serta infrastruktur pertahanan canggih mengusir potensi intervensi sambil memantau aliran aktivitas militer Australia di selatan. Ditambah patroli cyber, kapal selam mini, dan armada drone NVG siap diluncurkan jika situasi memuncak. Indonesia berdiri di persimpangan Samudera Hindia dan Pasifik menjelma sebagai gerbang raksasa alur laut Kepulauan Indonesia ALKI yang menyatukan benua Asia dan Australia menjadi muara bagi lebih dari 40% kapal dagang dunia. ALKI terbagi dalam 3 koridor vital, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Banda. Urat nadi perekonomian global yang tak boleh terganggu. Tak heran bila kekuatan adidaya berlomba menancapkan pangkalan militer di tepian kedaulatan kita. Amerika Serikat misalnya merancang benteng pertahanan untuk mengepung China, sekaligus menjamin supremasi Pike Americana. China pun tak mau kalah melawat doktrin Strength of Pearls. Beijing menabur sampel militer dari Ferry Cross R hingga Zamora Ray untuk menguasai arus pelayaran. Rusia ikut tampil agresif menawarkan pangkalan di Papua demi menyeimbangkan tekanan Amerika Serikat dan China, sekaligus mengamankan jalur komoditas serta cadangan alam tanah Papua. Titik-titik instalasi ini bukan sekedar lokasi operasi. Mereka adalah payon kekuasaan yang memaksa diplomasi Indonesia menari di garis batas berbahaya dengan toleransi yang nyaris memulai setiap detik tak terduga.